Welcome back guys again di GIC Podcast, ngobrolin trading semanis puding. So, kali ini kita sudah menantangkan orang yang benar-benar tepat yang harus mengulik tentang apa itu GIC First. Dan kali ini di samping saya sudah hadir our amazing CEO yang jauh-jauh datang dari Medan untuk datang ke sini. Welcome in the house, Pak Peter Tandean. Halo. Halo Pak Peter, how are you doing, Pak Peter? Good. How are you? Not too shabby. Not really good. So because all of things that I have to complete seperti itu. So Pak Peter jauh-jauh ya datang dari Medan ke Jakarta untuk datang ke salah satu program spesial kita di GIC Podcast ya. Ya, Gimana betul. Pak perjalanan dari Medan ke Jakarta? Lumayan challenging, soalnya saya seharusnya tadi sampai siang ya, tapi ternyata ada delay. Nah ini sekarang baru sampai, ya kan, buru-buru untuk hanya ngejar podcast ini, karena ini penting, karena hari ini kita bakal launching GIC First ya, GIC First di dalam ekosistem GIC-nya kita. Oke, ini Pak, mungkin sebelum kita mengulik tentang apa itu GIC First, karena memang cukup amazed juga dengan Pak Peter. Sekarang umurnya berapa Pak Peter? 30-an? Ya, 30-an. 30-an, oke. Di umur 30-an sudah menjadi seorang CEO. Ini sangat interesting ya, karena memang sedikit sharing ya Pak Peter ya, karena memang saya sendiri juga, I have a dream to be as a CEO someday. Karena memang sempat juga bangun startup, and then ngerasain juga, but I think belum cukup ilmunya mungkin ya, jadi mungkin pengen belajar juga di seorang yang sudah sukses seperti Pak Peter. So gimana sih Pak rasanya menjadi seorang CEO gitu? Ya, kembali lagi kalau kita bicara kesuksesan itu relatif ya. Maksud saya itu kalau CEO itu as a leader of the company, I think everyone itu deserve to be a CEO. Jadi karena to begin with itu kita dari lahir juga kita sudah nge-lead hidup kita. Jadi sebenarnya kita sudah jadi CEO daripada hidup kita sendiri. Hanya saja kalau kita sudah masuk ke bidang-bidang tertentu, industri-industri tertentu, memang dia ada requirement, artinya ada satu dream, ada satu konsep mungkin yang kita mau perjuangkan, kita mau bangun, ya kan? Nah, dalam konteksnya hari ini saya memang berperan sebagai CEO-nya GIC. Jadi how it started sebenarnya GIC ini started in 2018. Ya, jadi in 2018 ini itu masih berupa ide. Ide itu muncul di 2018. Ide ini muncul berbarengan dengan exposure terhadap teknologi blockchain pada saat itu. Jadi kita mengenal teknologi blockchain, kita came across this technology. And then as someone yang memang came from industry trading, ya, jadi saya sudah berkecimpung di forex trading itu lumayan lama, ya, for I think more than a decade lah. Jadi started off itu waktu masih ya 20 mungkin, saya udah started as an investor. Jadi saya coba-coba trading sendiri, kemudian ya kita tahu pada saat kita coba trading waktu itu kita juga belum ngerti completely about what trading is all about. Banyak sekali artinya uang sekolah yang kita bayar. Nah pada saat itu ya that's how slowly itu dari becoming an investor myself, it turns to a passion. Jadilah sebuah passion. Jadi saya sangat curious tentang industri itu, gitu loh. So what is forex trading? Kan gitu. Padahal kalau waktu itu mindsetnya tuh simple. Kalau di forex trading itu kan people cuman buy and sell. Logiknya cuman kalau kita tidak buy berarti kita sell. Tapi I kept asking, kenapa kalau logiknya cuman buy and sell, kenapa 90 sekian persen mungkin ya bisa dikatakan forex trader itu mengalami kerugian? Jadi kan it's very odd gitu lah. It's I need to find out why gitu lah. Jadi being in the industry itself, kalau kita bicara mathematically speaking, buy and sell saja itu 50-50 sebenarnya. Jadi kenapa 90+% itu bisa loss trader gitu lah. And then after a while berkecimpung di industri ini, then I get to know more about the industry with all its inefficiency, ya kan.
with all, ya maksudnya segala kelemahan-kelemahan, segala problem-problem yang dihadapi dalam industri trading ini. And then in 2018, kita came across this technology. Right? This technology. Apa itu? Blockchain. Nah, pada saat kita came across blockchain, saya personally and one of my co-founder, ya ada Pak Motar juga. Jadi kita came across this technology and then we figure kalau teknologi ini sebenarnya bisa memberikan solusi terhadap industri ini, gitu loh. Right? Because it's a big question. Industri forex trading ini adalah industri finansial yang paling besar dan paling liquid di dunia, ya kan? Dengan volume trading itu trillions of dollar daily, ya kan? Namun industri ini masih belum see big changes gitu loh, belum see big improvement. Artinya masih banyak sekali di dalam industri ini ketidaktransparan mungkin. Ya kan, kemudian banyak sekali kita lihat konflik of interest mungkin. Karena ini sederhana sebenarnya. Dalam industri forex trading, trader itu di saat mereka buat transaksi, mereka kan melawan para market maker. Atau broker lah ya. Nah, artinya ada liquidity provider di belakang yang menampung semua posisi trader. Nah, artinya ini kan kalau trader profit, market maker rugi. Dan sebaliknya juga, apabila ya tradernya rugi, kemudian market makernya untung. Nah, mekanisme seperti ini kan menciptakan konflik of interest antara trader dengan market maker dong. Masing-masing kan pengen untung. Ya kan siapa sih yang mau rugi kan gitu. Benar. Nah, hal-hal seperti ini di dalam industri trading forex ini, sebelum GIC came out ini, itu belum ada solution. Belum ada long-term solution yang bisa fix semua problem ini. Problem dari transaction fees, ya kan? Kalau kita tahu ya, kalau zaman dulu saya trading itu transaksi itu setiap transaksi per satu lot itu saya dibebankan biaya gede, ya kan? Ada spread, saya kena commission, ya kan? Puluhan dolar gitu loh. Kemudian saya kena biaya overnight dan lain sebagainya, gitu loh. Transaction fees satu problem. Kemudian conflict of interest udah pasti problem kedua. Nah, hal-hal seperti ini kan banyak sekali terjadi. That's how the idea came out in 2018. Di 2018 ini muncullah satu ide setelah kita terekspos dengan teknologi blockchain ini. Karena we feel this is the ideal technology yang we think bisa provide solution to the industry. So yeah, and then long story short, kita managed to make it happen. 2019, the first quarter, di kuarter pertama 2019, kita did our ICO round selama 3 bulan. And then we managed to sell, kita berhasil raise sekitar mendekati 30 juta koin yang terjual, koin GICT waktu itu. Kemudian di bulan Aprilnya itu kita akhirnya launch platform kita. Jadi 3 bulan semua investor, siapa saja itu yang sudah berinvestasi, maksudnya membeli token kita, pada saat bulan April sudah bisa start menggunakan. Jadi apa kelebihan daripada GIC? Simple. Apa yang kita solve juga sangat sederhana sebenarnya. Kalau kita sudah identify di industri forex itu, problem pertama transaction fee-nya gede, ya kan? Kurangnya transparansi. Kemudian belum lagi conflict of interest between trader market maker. So pada saat kita introduce GIC platform, kita introduce sebuah bisnis model baru yang dimana ini menjadi yang kita introduce itu adalah peer-to-peer trading model. Jadi peer-to-peer trading model itu kita menjadi pioner yang mengintroduce model seperti ini di dunia. Sebelumnya belum ada. Belum pernah ada model trading seperti ini. Nah, dengan model trading peer-to-peer seperti ini, artinya kita sudah berhasil mengeliminasi yang namanya intermediaries. Satu. Nah, kemudian kita menggunakan teknologi blockchain. Artinya kita juga bisa ensure security and transparency yang dulunya tidak pernah ada. Right? And then dengan model peer-to-peer, semua orang siapapun itu, mereka bisa bergabung jadi market maker. Nah, ini yang menarik nih, paling game changer-nya sebenarnya one of the most game changing part adalah ini. Karena kalau sebelumnya saya mengatakan trader selalu melawan market maker, dan market maker itu kan institusi. Ya. Itu kan perusahaan ya, perusahaan besar.
Jadi orang punya modal gede harus setup perusahaan baru bisa jadi market maker. A lot of capital juga ya. A lot of capital, cost, operational cost itu semua gede. Kemudian harus melewati comply dengan regulations and all that things kan. Yep. Nah, pada saat kita introduce business model kita, oke, kita sudah allow everyone, siapapun, oke, untuk bergabung menjadi market maker. Secara individual. Baik itu bagi retailer ataupun bagi institution. So that's the most game changing part daripada business model yang kita introduce pada saat itu. Nah, jadi di dalam trading modelnya kita, di dalam ekosistemnya kita, artinya trader itu bertransaksi melawan trader yang lain sebenarnya. Karena trader yang lain ini atau dia satu trader itu bisa bertindak sebagai trader dan market maker. Karena ini kan purely peer to peer. Kita membuka itu opsi untuk semua orang. Mau trading, kalau trading bedanya di tempat kita adalah tidak ada transaksi fee lagi. And then yang paling penting adalah, first karena trader bertransaksi melawan another trader, there's no conflict of interest. Nah, kemudian dengan adanya blockchain kita sudah pasti transparent and secure. Nah, untuk menjadi market maker, obviously dulu tidak pernah ada opsi itu. Sekarang dengan adanya GIC, opsi itu available for everyone. Jadi semua orang itu bisa bergabung jadi market maker. Bagi yang tidak ngerti trading, tidak punya waktu trading, atau siapapun itu, gabung jadi market maker artinya menerima posisi dari para trader dan bertindak secara pasif, secara individual, bagi retailer ataupun bagi institusi. Nah, kemudian berjalannya waktu, kita sudah berhasil launching platform kita. Berjalannya waktu, kita juga di GIC ya, terus melakukan inovasi. Jadi inovasi terus kita ciptakan, kita terus-menerus launching fitur-fitur baru. Nah, jadi fitur-fitur apa lagi pada saat setelah kita launching GIC Trade? Nah, kita kemudian launching GIC Social Trade. Nah, GIC Social Trade itu adalah salah satu fitur yang kita launching setelah GIC Trade dalam ekosistem GIC itu sendiri, yang dimana dalam Social Trade itu semua user kita itu dia bisa bertindak sebagai master ataupun follower. Nah, simpelnya master itu apa? Kalau bagi yang jago trading, mereka bisa daftarin portfolio mereka untuk bisa di-copy oleh para trader yang lain. Dan juga bisa menikmati hasil dari subscription fee ya. Jadi ada revenue tertentu lah untuk yang menjadi master. Nah, bagi yang follower, artinya ini menjadi satu platform yang bisa membantu tradingan mereka. Betul. Karena mereka bisa meng-copy, bisa meng-reverse daripada portfolio tradingnya para master. Nah, kemudian kita juga ada GIC Academy. Dalam akademi kita juga sering sekali melakukan webinar, seminar. Kita juga bekerja sama dengan Forex Educator, ya kan? Nah, itu juga salah satu fitur yang sudah kita launching. Kemudian kita juga launching GIC Signal. Jadi Signal ini mirip dengan Social Trade, bedanya cuman siapa saja bisa provide signal trading. Jadi dia cuma memberikan signal, oh ini kapan pair apa mau naik, targetnya berapa dan lain sebagainya. Jadi itu signal. Again, itu juga merupakan sebuah fitur atau sebuah platform yang fungsinya bisa membantu semua user kita dalam ekosistem kita. Nah, kemudian I think di awal tahun ini kita juga sudah launchingkan fitur GIC Bridge. Jadi Bridge. Apa itu GIC Bridge? Kita tahu dunia blockchain ya, apalagi cryptocurrency ini kan keep on evolving. Jadi dari dulu di awal itu hanya ada centralized exchange mungkin. Jadi contoh centralized exchange itu seperti ya Indodax gitu kan. Kemudian berjalannya waktu ini kan terus berkembang. Nah, berkembang muncullah yang namanya decentralized exchange. Ya kan, itu seperti ya banyak sekali lah decentralized exchange yang nggak usah saya sebutkan satu persatu. Nah, dalam decentralized exchange ini kan banyak sekali fitur-fitur yang available. Contoh di dalam decentralized exchange itu user bisa staking, bisa farming dan lain sebagainya gitu loh. Nah, kita men-launch satu fitur GIC Bridge. Artinya kita menjembatani nih. Kita menjembatani semua user-user GIC yang sudah memiliki tokennya GIC, koinnya GIC. Mereka bisa mengakses decentralized exchange ini beserta semua fitur-fiturnya melalui GIC Bridge. I see. Interesting, Pak. Berarti dia semacam kayak convert ya? Yes. Jadi dia bisa nge-bridge. Jadi dari teknologi
koin GIC itu bisa di bridge contoh ke BEP20, teknologinya Binance. Nah, kemudian setelah di bridge itu kan bisa mengakses semua DEX, semua platform lah yang ada di BEP20 contoh misalnya. Nah, kemudian kan kita juga ya selain satu blockchain network, ini juga sedang kita kembangkan supaya kita bisa cross ke multiple other blockchain network. Jadi ini bakal banyak sekali network blockchain yang bisa kita bridge nanti, gitulah. Nah, today yang the most interesting part today is kita bakal launch GIC First-nya kita. Nah, GIC First, what is GIC First? Kan the question is that, gitulah. Kalau GIC First as a definition itu kalau verse itu kan dunia, gitu. Kayak ada metaverse, right? Nah, karena GIC ini merupakan sebuah ekosistem, oke? Nah, satu fitur terbaru kita adalah GIC First. Jadi di dalam GIC First ini sebenarnya GIC First merupakan sebuah NFT marketplace, milik GIC untuk melengkapi semua fitur-fitur di dalam GIC ekosistem itu sendiri. Jadi kita juga men-launch GIC First ini sebagai NFT marketplace-nya kita. Kalau berbicara mengenai GIC First berarti as a ecosystem or marketplace ya, Pak ya berarti. Nah, kalau misalkan ngomongin NFT-nya sendiri nih, Pak, pasti kan kalau kita ngomongin NFT nggak lepas dari kata art ya. Pasti before we offer them tentang utilities or benefit or something, pasti kan art-nya dulu kan yang dilihat gitu kan. Nah, kalau art-nya itu gimana Pak kalau di GIC First ini? NFT-nya gimana? Terinspirasi dari mana? I think jadi kalau when we talk about GIC NFT ini ya, I think it's two different part. Jadi kalau GIC First ini kan merupakan NFT marketplace-nya GIC nih. Nah, platform besarnya. Platformnya. Nah, platform GIC First ini bisa diakses di dalam, ya obviously aplikasinya GIC. Jadi dalam aplikasinya GIC itu sudah ada satu fitur GIC First yang merupakan GIC NFT marketplace. Nah, pertanyaan tadi adalah apa bedanya kan gitu? Bedanya adalah, nah sekarang bersamaan dengan launchingnya GIC First, GIC juga men-launch GIC NFT di dalam GIC First. Jadi GIC First juga dia akan mengintroduce ada beberapa jenis GIC NFT yang sekaligus kita launch dalam satu momen ini, gitu loh. Nah, jadi itu ada beberapa batch yang kita launch dan yang paling menarik adalah GIC NFT ini berbeda daripada NFT pada umumnya. Why different? Nah, kalau kita bicara NFT, a lot of people ini masih confused about what NFT is sebenarnya. Especially in Indonesia. Especially in Indonesia, gitu loh. Tapi I think sudah banyak orang yang bahas tentang NFT lah. I think itu mau dikatakan terlalu fresh juga tidak, artinya sudah banyak sekali, sudah cukup mainstream sebenarnya NFT ini. Namun selama ini NFT yang mainstream ini kan kita lihat, sometimes even people wonder kan, oh kenapa NFT ini bisa harganya sekian dan sekian gitu lah. Padahal there's no use case, there's no utility mungkin. Ya kan, ada gambar bebek bisa puluhan ribu dolar dan sebagainya. Nah, artinya kan NFT ini memiliki value ya, aesthetic value lah. Kita katakan dia punya aesthetic value. Nah, yang digunakan sebagai apa? Nah, itu banyak sekali reason. Mungkin orang untuk spekulasi, mungkin orang untuk investasi, mungkin orang untuk lain sebagainya, reason itu. Nah, bedanya dengan NFT kita, di GIC NFT kita introduce ada berbagai jenis NFT kita yang selain memiliki semua hal tadi, semua hal yang ada dalam NFT pada umumnya tersebut, basicnya, kita NFT-nya di-back oleh aset. Nah, jadi ada underlying aset yang nge-back semua jenis-jenis NFT yang ada di NFT GIC First. Nah, jadi that's the most interesting part, karena when people purchase atau buy NFT GIC atau GIC NFT, mereka selain memiliki NFT ini dan memiliki aesthetic value dan everything that comes with it, mereka juga semua NFT ini juga di-back oleh account trading. Account trading. Nah, jadi ada value, ada underlying asset memang yang digunakan untuk nge-back semua NFT yang
kita jual di GIC First. Nah, kebetulan ini yang kita jual batch pertama ini adalah semua NFT yang di-back oleh account market maker. Oke. Berarti nggak hanya kita dapat artnya, tapi utilitiesnya sebagai market maker. Betul. Jadi dengan membeli GIC NFT, otomatis itu semua owner sudah mendapat, sudah di-grant ownership terhadap kepemilikan account market maker. Jadi sederhananya contoh gini, contoh Bro Yusroni beli satu NFT nih. Dengan saya memiliki satu NFT ini, saya sudah memiliki sebagian atau keseluruhan, karena itu ada jenis-jenisnya. Ada NFT yang melambangkan sebagian, ada NFT yang melambangkan keseluruhan. Jadi the whole idea kenapa kita lakukan itu juga, karena kan untuk masuk ke menjadi market maker itu kan di GIC ada ticket size ya. Ada ticket size minimal 5.000 GIC. Nah, kan banyak pertanyaan, mungkin banyak juga dari community yang meminta, gimana kalau saya mau masuk tapi di bawah 5.000 kan gitu. Nah, ini juga menjawab semua permintaan-permintaan seperti itu gitu. Berarti dikoneksikan juga dengan NFT. Iya, dari betul. konsep tadi ya Pak ya. Sebelum mungkin menjelaskan tentang deeply NFT GIC First itu seperti apa, boleh dong Pak kita makan puding dulu? Boleh. Ini udah bahasanya kayaknya udah berat deh. Mungkin terlalu panjang ya saya. Panjang. Ini ya. Mungkin kita juga kalau misalkan makan puding kan lebih apa ya? Lebih enjoy, lebih manis kayaknya Pak ya. Karena kalau kita ngomongin puding lagi kan, ngomongin NFT, kripto, apalagi forex, pasti kan heavy ya Pak ya, heavy conversation gitu. Nah mungkin dengan we don't have to make it heavy sebenarnya. Ya kita bisa make it light, so mungkin nanti kan para viewer juga jauh lebih gampang mengerti sih sebenarnya. Jadi makanya tadi saya lebih bahas ke sebenarnya kulitnya doang, konsepnya doang, supaya easily understandable sebenarnya. Tapi untuk yang masih pemula masih heavy. Ya, depend sebenarnya. Karena kalau sekarang market ini kan banyak ya. Ini kita cerita ya, maksudnya ada orang yang sudah maksudnya kalau namanya NFT again sudah mainstream. Banyak yang ngerti, banyak yang tidak ngerti juga. Iya, benar. Untuk forex trading sebenarnya lebih mainstream lagi, kan gitu. Sudah banyak yang pernah trading, sudah banyak yang even sudah lost gitu loh. Nah, jadi di dalam GIC NFT ini represent everything sebenarnya. Market kita untuk GIC NFT ini justru kita bisa menjangkau semua kalangan. Iya, benar. Bagi yang sudah ngerti NFT, sekarang punya NFT yang di-back oleh aset. Wah, lebih menarik lagi. Benar. Dan itu saya di bidang forex juga. Yes, di bidang forex lagi gitu loh. Saya megang, saya bisa koleksi NFT ini, kemudian setiap bulannya saya bisa mendapatkan keuntungan dari account market maker itu. Berarti beli NFT dapat extra benefit lagi. Regularly ya? Iya, regularly. Setiap bulan. Nah, karena ini pembagian rewardnya itu dari account market maker itu setiap bulan. Nah, untuk para forex trader banyak nih kan yang mau trading atau mau jadi market maker sekarang sudah punya pilihan untuk bisa masuk dari NFT kita juga. Gitu. Ini kalau NFT GIC First itu yang bakalan listingnya totalnya berapa item, Pak Peter? Jadi kita untuk bulan ini ya, kebetulan bulan ini kan kemerdekaan negara kita juga. Jadi di bulan ini kita ada launch 4 jenis NFT. Ada launch 4 jenis NFT. Jenis pertama itu Garuda. NFT Garuda. Ya, kenapa Garuda? Kembali lagi this month ini karena kita hari kemerdekaan kita di bulan ini. Jadi kita juga pengen ini supaya ada sesuatu yang ini melambangkan NFT yang melambangkan negara kita gitu loh. Nah, in terms of jumlahnya per batch itu 113 NFT ya dikali 4. Berarti 400-an NFT. 400-an, Nah, itu beragam sih. Beragam, Berarti jenisnya ada berapa untuk jenis NFT-nya sendiri? Ada 4 jenis. Ada 4 jenis apa aja itu, Pak? Again tadi yang ada NFT Garuda, NFT Bull, NFT George,
Kemudian nanti di akhir bulan itu kita ada NFT Hanoman. Oke, interesting. Apa perbedaan dari keempat jenisnya, and then mana yang paling special atau mana yang paling sekiranya mungkin ada special NFT yang bisa ngasih income terbanyak, mungkin gimana? Kalau perbedaan, nah good question sih sebenarnya. Nah, apa perbedaan dari 4 jenis NFT ini? Kan people will ask ya. Nah, jadi keempat jenis NFT ini melambangkan kepemilikan dari 4 batch account market maker yang akan berjalan. Nah, jadi apa yang dimaksud per batch itu, contoh batch pertama adalah NFT Garuda. NFT Garuda ini, semua NFT Garuda itu total adalah 113 keping NFT Garudanya dengan berbagai ragam pricing ya, dari harga dan lain sebagainya. Nah, itu melambangkan ownership daripada account market maker yang akan start di bulan September. Jadi pre-sale-nya kan di bulan Agustus. Kalau kita beli NFT Garuda, artinya kita memiliki NFT yang punya ownership di account market maker yang akan start di 1 September nanti. Nah, jadi 1 September sampai dengan 30 September contoh. Nah, 30 September ini sudah ada pembagian dividennya kepada semua NFT owner ini, NFT owner Garuda. Nah, kemudian yang bull itu melambangkan kepemilikan daripada account market maker yang akan start di Oktober. Nah, kemudian itu berlanjut dari George itu melambangkan kepemilikan account market maker yang start di November dan satu lagi yang di Desember. Sehingga itu ada perbedaan dari pricingnya. Kalau misalkan misal nih Pak pengen beli NFT-nya JIC First gitu, nah how to buy and then where we can buy NFT JIC First-nya? Apakah listingnya hanya di ekosistemnya JIC sendiri atau ada listing juga di marketplace ataupun secondary market yang lain? Obviously untuk sekarang kan kita sudah launching ya hari ini ya. Di JIC First sudah ada, artinya bagi user kalau dia mau beli di ekosistem JIC artinya langsung aja download apps-nya JIC. Di dalam apps akses ke JIC First, kemudian dalam JIC First sudah ada pilihan daripada JIC ini semua, NFT ini semua. Gitu. Nah, kemudian kalau tidak di ekosistem JIC di mana? Pertanyaan kan itu. Nah, kita juga ada melakukan pre-sales di salah satu NFT marketplace dan di set DEX ya. DEX-nya BSC itu di Legion Swap. Jadi spellingnya itu Legion Swap. Legionswap.com itu juga bagi user yang memang sudah selama ini bermain di DeFi, di DEX dan lain sebagainya, mereka bisa langsung ke Legion Swap untuk membeli juga gitu lah. Nah, jadi untuk kedepannya lagi, ini bukan hanya di 2 tempat, tapi kita akan men-list semua JIC NFT ini di berbagai jenis platform NFT marketplace. Jadi itu terbuka nanti. Jadi kita sekarang memang sedang dalam tahap discussion ya dengan beberapa platform-platform yang lain juga. Jadi kedepannya itu lebih accessible lagi sebenarnya. Tadi kan sempat Bapak Peter mention kan kalau misalkan kita beli NFT-nya, terus ada aset backed-nya di dalamnya itu kan sebagai market maker gitu kan. Tadi yang harusnya 5.000 JICT and then divide ya, dipecah juga menjadi beberapa gitu kan, dan setiap jenisnya juga ada berbagai macam pricing juga gitu. Nah, in case misalkan saya sudah beli NFT-nya, nah kemudian ketika saya beli otomatis kan terdaftar sebagai akun market maker kan. Nah, kalau misalkan saya mau jual, nah itu gimana? Itu bisa dijual kembali. Bisa dijual kembali. Dividennya tetap saya terima atau tidak? Kalau sudah dijual artinya akan berpindah kepada owner berikutnya. Berarti. Nah, jadi maksudnya kalau kita sudah memiliki NFT JIC ini, apapun jenisnya, jadi di dalam JIC First ini kan, karena JIC First ini merupakan NFT marketplace juga. Jadi di dalam NFT marketplace itu artinya orang bisa membeli dan menjual, bukan hanya membeli. Jadi mereka bisa resell lagi dengan harga yang mereka tentukan sendiri. Jadi seperti di semua jenis platform NFT marketplace, kita kan bisa menentukan harga jual kita sendiri. Ya kan, tergantung supply dan demand. Supply dan demand. Jadi
Ya, well obviously kalau demand-nya tinggi terhadap NFT tertentu, karena ini kan menarik ya, karena NFT kita ini pada saat orang melakukan pembelian ini kan baru di mint gitu loh. Jadi contoh ada NFT Garuda dengan berbagai jenis trades, ini kan beda-beda. Jadi setiap orang ini memiliki jenis NFT yang beda-beda gitu loh. Misalnya Garuda, tapi Garuda ada yang stylenya begini, Garuda dengan model yang beda-beda gitu. Ya setiap orang mempunyai NFT aset yang beda-beda gitu loh. Oke. Berarti tadi kan sempat Bapak bilang juga kan kalau misalkan beli NFT ini terus kita dapat dividen regularly gitu kan. Nah, sebagai market maker itu gimana ROI-nya ataupun annual percentage-nya seperti apa? Kalau misalkan ngasilin income itu how much bisa dapetin income dari NFT ini? Oke. Jadi again kalau kita bicara tentang ROI ya. Yep. Sebagai market maker tuh first thing obviously kalau kita sebagai market maker artinya kita sebagai penyedia likuiditas. Artinya benefit pertama yang sudah pasti kita dapatkan dari setiap transaksi itu adalah spread. Spread, oke. Jadi contoh simpelnya ini market maker supaya gampang dipahami. Saya sebagai money changer misalnya. Saya jual dan beli USD. Pas saya jual kan saya jual dengan harga berbeda dengan saya beli kan gitu. Nah ada selisih jual beli yang sudah pasti menjadi keuntungan daripada saya. Nah dalam menjadi market maker juga sama. Keuntungan market maker itu sebenarnya datang dari berbagai sumber. Ya satu yang sudah pasti dari setiap transaksi itu adalah spread yang tetap akan didistribute ke semua market maker. Nah kemudian juga market maker ini kan mereka menerima posisi-posisi daripada para trader. Nah, yang namanya menerima posisi itu artinya mereka akan maintain neutral position, mereka akan terima net posisi, gitu loh. Jadi dari profit loss trader, nah itu juga mempengaruhi ROI-nya market maker. Nah, tapi based on history di GIC market maker itu pada saat kita kan launching di 2019 ya. Di 2019, 2020, even di masa-masa pandemik itu tidak pernah ada loss sih sebenarnya. Nah, even di 2019 itu mendekati 200% per tahun. Again, ini bukan fixed income ya. Fixed income, Nah, kita harus bicara artinya setiap account market maker itu memiliki potensi income yang berbeda-beda. Karena itu tergantung dari kapan masuknya, tergantung dari berapa besar equity-nya. Karena kan pembagian transaksi ke market maker ini kan di GIC ini proporsional. Nah, jadi artinya misalnya ada market maker dengan nominal yang lebih besar. Nominal 10.000 misalnya, dengan dibandingkan market maker nominal 5.000. Artinya market maker dengan nominal 10.000 ini akan mendapatkan 2 kali posisi lebih banyak daripada yang 5.000. Proporsional. Sehingga itu semua mempengaruhi perbedaan-perbedaan daripada income para market maker. Oke, Pak Peter, bertepatan hari ini kita launching NFT GIC First and also GIC First-nya itself. Ada nggak special offer mungkin ke calon buyer ataupun NFT enthusiast yang mungkin pengen beli NFT GIC First, ada nggak special offernya, diskon segala macam? Boleh dong jelaskan gitu. Reveal mungkin. Ya tentunya ada dong ya, karena jadi bertepatan dengan launching GIC First dan GIC First juga melaunching produknya GIC NFT. Jadi di tanggal 22 tepatnya hari ini sampai dengan 24 itu dalam 3 hari ini kita ada memberikan diskon dari 30% sampai dengan 50%. Jadi the best period nih, 3 hari ini, buruan gitu loh. Nah kemudian dari tanggal 25 hingga dengan 28, itu diskonnya dari 20% sampai 40%. Kemudian dari tanggal 29 sampai 7, itu sisa 10%. Jadi jangan tunggu lama-lama, segera purchase your NFT and start earning gitu. Harus di Agustus. Harus di Agustus ini. Karena 30% sampai 50% kan. Ya, dan karena yang NFT yang kita launching ini juga tidak banyak sebenarnya. Jadi it's unique, rare dan tidak banyak gitu loh collection-nya. Benar. Jadi jangan tunggu terlalu lama gitu loh. Harga terendah dari NFT ini berapa Pak? Itu start dari 75 GICT. Yang kisaran terendah. Berapa itu? Lebih kurang kalau saat sekarang ini harga di Indodax
by the way JCT udah di Indodax juga ya. Jadi bagi user Indodax juga udah gampang bisa acquire JCT to come in and purchase gitu. Nah terakhir di harga di Indodax itu berkisar 14.500 sampai dengan 15.000 ya. Jadi lebih kurang 1 juta. 1 jutaan berarti ya. Oke. Well, kita udah tahu terkait dengan harganya seperti apa, and then diskon rate-nya juga untuk di bulan Agustus sampai September ya, gitu. So, little bit curious Pak, mau dibawa kemana sih NFT GIC First ini? Could you tell us about mungkin the roadmap-nya seperti apa gitu? Oke. Jadi GIC First ini kan merupakan NFT marketplace ya, again ya. Yang di dalamnya itu kan kita present a bunch of GIC NFTs yang obviously itu semua di-back by asset, di-back by trading account. So ini adalah the most interesting part sebenarnya. And what is different between NFT GIC dengan NFT yang lain? Itu juga menjadi satu perbedaan antara dari segi produk yang diperkenalkan oleh GIC First dengan produk yang diperkenalkan oleh mungkin marketplace yang lain gitu loh. Jadi in terms of roadmap mungkin, jadi GIC First ini juga bakal menjadi NFT marketplace yang welcome to everyone, welcome to all NFT creators. Jadi marketplace terbuka ya? Terbuka juga ke depannya. Jadi ini juga ada roadmap yang akan kita capai di mungkin the fourth quarter ya of this year ini. Kita akan buka untuk semua NFT creator untuk bisa masuk and bisa bisa nge-create NFT sendiri gitu lah. Dan di dalam GIC First juga kita bukan hanya, ini kan hanya batch pertama nih daripada NFT GIC ya, di back oleh account market maker. Nah kita ada program lanjutan lagi nanti di GIC First ini yang bakal kita launching dalam quarter terakhir di tahun ini. Kita akan men-launch lagi nih NFT yang di back oleh account para account trading dari para master. So interesting. A lot of ini sih plans and strategies yang memang produk-produk yang sudah kita siapkan untuk terus kita launch. Jadi the whole idea adalah memang kita GIC First ini why it's different adalah dari segi produk-produk yang diperkenalkan di dalam itu. Jadi semua NFT ini selain mempunyai value aesthetical, tapi semua juga di-back oleh account trading. Yang dimana account trading ini bisa memberikan dividen ya secara regular. Gitu. Berarti kalau misalkan kita pun mau beli NFT pun kan consider juga ya, karena tipe-tipe pembeli juga berbeda. Ada yang memang pengennya nge-flip, ada yang memang koleksi doang, ada yang memang mungkin investor ya, as a diamond hand mungkin ya, seperti itu Pak ya. Jadi ya I think ini salah satu NFT yang cukup menarik ya dibandingkan dengan yang lain, karena memang kita nyimpen NFT and then dapat passive income secara nggak langsung seperti itu ya. So apakah bakalan ada pengen kolaborasi ini Pak, mungkin NFT GIC First dengan project-project lain atau gimana? Obviously, tapi sebelum saya ke sana, tadi saya mungkin sedikit belum saya mention ya. Jadi di dalam GIC NFT ini, tadi kan kita ada 4 jenis produk nih sebenarnya. 4 batch, 4 jenis produk. Jadi ada batch Garuda, kemudian Bull, George, dan Hanuman. Nah di setiap batch NFT ini kan dia ada 4 jenis. Ada silver, ada bronze, silver, gold, sama diamond. Nah itulah yang 113 itu per batch. Nah on top of this sebenarnya, kita di setiap batch itu ada 3 special NFT lagi. Yang bisa secara randomly didapat oleh semua user nanti pada saat mereka membeli. Nah, kita ada 3 jenis ini. 3 jenis special NFT, which is rare, kemudian epic, sama legendary. Nah, what is the different gitu? Yang membedakan dari keempat jenis ini adalah persentase daripada dividen yang dibagikan. Jadi untuk yang bronze ini 70% yang dibagikan ke NFT ownernya, kemudian silver itu kan 72%, kemudian gold 75%, dan diamond akhirnya itu 78%. Nah, namun dari account market maker ini sebenarnya yang dibagikan keluar itu 80%. Artinya kan ada sisa nih, contoh untuk yang bronze nih yang dibagikan 70%, sedangkan dari account market maker yang dibagikan itu 80%. Artinya ada sisa 10%. Demikian juga untuk yang silver, bronze, dan diamond itu juga masing-masing
8% dari silver, ya. Kemudian ada 5% dari gold dan ada 2% dari diamond. Nah, sisa persentase ini semua akan kita pool di dalam satu pool. Special pool ini namanya. Nah, special pool semua sisa persentase yang terpool dalam special pool ini akan dibagikan ke 3 jenis special NFT. Oke, so which is rare, kemudian epic dan legendary. Nah, jadi semua pada saat user itu membeli NFT kita nanti, itu nanti secara random itu akan terpilih 3 orang pemenang gitu loh. 3 orang yang lucky yang mendapatkan special NFT ini. Jadi misalnya ada user yang membeli di bronze nih ya, on top of 70% daripada account performance-nya, itu akan mendapatkan ekstra persentase lagi daripada pool ini. Gitu loh. Jadi semakin banyak user itu membeli NFT, semakin besar juga kesempatannya untuk bisa mendapatkan 3 jenis special NFT ini. Itu untuk dapat yang legendary itu berarti based on luckiness-nya setiap orang itu atau akan random. Sistem yang akan nge-random. Oke. Nah, pada saat user purchase itu akan nge-random. Random. Oke, berarti yang beruntung, Pak. Yang beruntung ya. Oke. Jadi semakin banyak beli NFT, semakin besar juga. Oke, berarti chance-nya lebih untuk dapat itu. Oke, siap. So, mungkin ini sedikit curious juga sih Pak, tadi sempat di-mention juga kan tentang listing Indodax. Kita kan kemarin juga listing di Indodax juga kan. Yeah. Nah, kalau misalkan kita hari ini nih launching NFT JC-Verse juga, nah, do you think nilai GICT-nya bakalan melambung atau seperti apa? Pandangan seorang CEO kita langsung ini. Well, kalau kita melihat hukum supply dan demand, obviously semakin dengan launchingnya GIC-Verse ini, dengan penjualan GIC NFT ini, artinya ini kan meng-increase use case, kegunaan atau utility daripada coin GICT itu sendiri. Jadi selain coin GICT ini bisa digunakan untuk trading, jadi master, akademi, kemudian sekarang bisa di bridge, kemudian sekarang ada lagi untuk NFT. Artinya semakin besar use case atau utility kegunaan daripada coin GIC ini harapannya kan akan meng-create demand yang semakin besar. Nah, di saat demand semakin besar dan supply kita kan sudah fix ya, sudah tidak bukan unlimited supply, kita kan cap ya. Jadi dengan demand ini yang terus kita create, artinya kan itu juga akan terefleksi di pricingnya kita. Gitu. Itu bisa terbukti sebenarnya dari awal kita launching sampai sekarang, bisa dikatakan harga dari coin kita itu sangat stabil sekali ya, stabil dan terus meningkat. Gitu loh. Jadi harapan kedepannya adalah kita akan terus berinovasi, mengeluarkan utility yang lain, inovasi yang lain, kita terus berkreasi sehingga itu meningkatkan demand daripada koin kita ini sendiri. Gitu. Oke, ini sudah sedikit lagi ya, sudah cukup paham banyak nih tentang NFT JC-Verse seperti apa, apalagi JC-Verse-nya sendiri Pak ya. Dan mungkin kedepannya kita bonus juga, nggak tahu JC-Verse mungkin bisa ngebangun semacam platform lagi, mungkin ada bisa galeri artnya sendiri, and then ada NFT music yang bisa masuk di sana segala macam, it will be more interesting gitu ya. Nah, final question, what would you say to NFT enthusiast terkait dengan NFT GIC-Verse? Mungkin apa ya, ibaratnya apa sih sebenarnya, lebih tepatnya kenapa mereka harus beli NFT GIC-Verse? Well, kalau pesan saya ke NFT enthusiast, obviously ini kan community yang sudah berkecimpung dan sudah paham benar tentang NFT ya. People yang sudah understand the value of NFT, the future of NFT gitu loh itself. Nah, sekarang di GIC-Verse ada GIC NFT nih, gitu loh. Yang on top of semua value aesthetical, apapun yang comes with regular NFT, kita give even more. Artinya NFT kita ini di back by aset, gitu loh. Jadi bagi para NFT enthusiast, I think it's time, itu waktunya untuk mengeksplor ya, dan untuk cobain, apalagi para kolektor itu bisa sembari mengkolek ya kan, sembari kita menikmati dividen gitu loh. So I think kita sudah mulai masuk ke era NFT 2.0 ya. Jadi bukan hanya NFT ini hanya punya aesthetical value, tapi sekarang sudah di back by asset dan itu bisa menjadi sumber dividen kita juga. So just grab it fast gitu loh.
So guys, after this all conversation, apalagi yang dijelaskan oleh Pak Peter tadi, ada diskon rate juga yang sangat terbatas. And then I would like to recommend to you untuk cepat-cepat beli NFT JC First. Teman-teman bisa beli di apps kita, and bisa beli juga di Legend Swap. And then untuk diskonnya sendiri, yang pertama di tanggal sekarang 22 sampai 24 Agustus itu teman-teman bisa dapetin 30 sampai 50%. Gila nggak tuh teman-teman, selain dapat NFT-nya juga plus dapat juga dividen juga regularly. Tadi juga sempat dijelaskan juga kalau misalkan tipe-tipenya juga berbeda-beda. Ada yang 70% dividennya sampai 80-an persen seperti itu. Kemudian untuk yang sesi kedua itu di tanggal 25 sampai 28 itu 20 sampai 40% teman-teman bisa dapetin. Kemudian untuk tanggal 29 sampai 7 September itu teman-teman diskonnya 10 sampai 30. And then untuk week ketiga September teman-teman bisa dapetin sekitar 10% saja. So, jangan lupa untuk subscribe, and then jangan lupa juga untuk like, comment, and share, karena kita bakalan ngomongin banyak hal-hal yang seru dibandingkan dengan hari ini. Kita bakalan provide to you a lot of things yang bisa teman-teman pelajari juga terkait dengan dunia trading. See you in the next video.